Hai, selamat datang buat teman-teman semua di video kali ini. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan membahas terkait dengan cara untuk melakukan transaksi jual beli saham serta bagaimana cara untuk menggunakan fitur-fitur yang disediakan di aplikasi ePort VC atau aplikasi ePort di Windows ya, teman-teman. Jadi di sini saya akan menyampaikan terkait dengan bagaimana cara menggunakannya dan bagaimana cara untuk melakukan jual beli saham. Nah, maka dari itu untuk teman-teman semua, tonton terus video ini sampai habis dan saya yakin kalian semua akan bisa dan paham terkait dengan trading atau jual beli saham dengan aplikasi ePort VC atau Windows. Tapi sebelumnya saya mau ngajak teman-teman semua untuk subscribe terlebih dulu channel ini. Bagi yang belum subscribe, bantu agar channel ini cepat berkembang dan bermanfaat buat kita semua. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video yang menarik lainnya dari channel ini. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu ya teman-teman. Jadi teman-teman pertama tentunya harus buka laptop terlebih dahulu atau PC, kemudian silakan koneksikan dengan koneksi internet. Nah, kemudian teman-teman bisa buka Chrome atau Google ya. Di sini saya sudah buka Chrome atau Google. Kemudian di sini saya akan melakukan search, yaitu teman-teman bisa mengetik terkait dengan www.eportstock.com ya teman-teman. Kemudian bisa pilih enter. Nah, kemudian setelah itu maka akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan diarahkan ke situs Indo Premier sekuritas Indo Premier. Jadi pastikan terlebih dahulu bahwa teman-teman itu sudah mendaftar di sekuritas Indo Premier sekuritas seperti itu atau di ePort. Nah, di sini kita akan kemudian langkah selanjutnya kita bisa pilih order platform ya, kita bisa klik. Nah, kemudian di sini ada ePort on Windows. Jadi teman-teman klik ePort on Windows. Nah, kemudian di sini kita akan diarahkan untuk melakukan download install terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang belum menginstal aplikasi ePort untuk Windows-nya di PC, silakan di-download terlebih dahulu. Jika sudah, maka teman-teman bisa langsung login. Nah, kebetulan di sini saya sudah punya aplikasinya, jadi saya langsung login saja. Saya akan buka terkait dengan aplikasi ePort-nya ini ya teman-teman, tampilannya. Nah, setelah saya klik maka saya akan tunggu sampai dia loading. Nah, kemudian sudah muncul teman-teman. Nah, di sini sudah muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan kode akses ya, yaitu username dan password, dan pastikan username yang teman-teman masukkan itu benar. Kemudian teman-teman bisa memasukkan passwordnya ya di sini. Oke, jika sudah langsung tekan OK. Nah, jika sudah maka akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Jadi seperti inilah tampilan dari aplikasi Windows untuk PC. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa melakukan beberapa cara atau untuk melakukan transaksi, baik melakukan pembelian maupun penjualan saham. Nah, di sini untuk terkait dengan fitur-fiturnya, di sini ya teman-teman, ada fitur F1 buy, ada F2 portfolio, F3 status, nanti akan saya jelaskan satu-satu. Nah, kemudian untuk yang pertama, kita di sini akan melakukan transaksi yaitu untuk pembelian saham, yaitu tentunya kita bisa pilih F1 buy teman-teman. Jadi F1 buy kita klik. Nah, maka akan di sini kita tadi belum melakukan PIN ya, mengaktifkan PIN dari akun kita, maka kita di sini terlebih dahulu untuk memasukkan PIN dari aplikasi atau dari ePort dari Indo Premier Sekuritas. Jadi kita masukkan terlebih dahulu. Oke, jika sudah maka kita bisa melakukan transaksi, kita pilih F1 buy. Nah, ketika sudah diklik F1 buy atau buy order, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kemudian di sini kita disuruh mengetik saham yang teman-teman mau beli. Misalnya saya contohkan BBCA. Nah, kita klik BBCA, Bank Sentral Asia. Kemudian di sini untuk harga saat ini itu price-nya per lot saham itu ada 7.350. Jadi kemudian di sini kita bisa ngisi jumlah lotnya. Misalnya teman-teman ingin membeli 10 lot. Jadi kita klik 10, maka total value atau jumlah
dana yang kita perlukan adalah sebesar 7.363.966. Nah, jika sudah dengan harga yang ditentukan, untuk harga di sini teman-teman atau freshnya di sini teman-teman bisa rubah ya. Misalnya teman-teman minta di harga 7.250, jadi teman-teman bisa tentukan sesuai dengan keinginan teman-teman untuk membeli di harga berapa. Nah, kemudian maka teman-teman pilih OK yang paling pojok bawah. Nah, setelah muncul pilihan OK, maka akan ada yang namanya buy order untuk konfirmasi ya. Yaitu di sini ada buy order dengan saham BBCA dengan fresh Rp7.250 per lembarnya dengan kapasitas yaitu sebesar 10 lot ya, dengan dana yang diperlukan yaitu sebesar 7.250.000. Nah, jika sudah maka teman-teman bisa pilih OK di sini. Nah, kemudian yang kedua di sini ada fitur portofolio ya teman-teman, portofolio atau F2 portofolio. F2 portofolio di sini itu untuk menunjukkan saham yang teman-teman miliki di portofolio serta nilai aset yang teman-teman miliki atau dana yang tersedia yang bisa teman-teman gunakan untuk trading atau melakukan pembelian saham. Nah, kemudian di sini yang ketiga itu adalah ada F status. Nah, jadi F status ini fungsinya adalah untuk melihat transaksi dari teman-teman, baik transaksi beli maupun transaksi jual. Nah, di sini ada beberapa contoh transaksi. Yang pertama yang ini itu statusnya R atau reject, yang berwarna merah itu artinya melakukan penjualan. Kemudian ada yang BBCA tadi itu statusnya R juga, itu artinya reject, jadi tidak bisa melakukan pembelian. Itu artinya melakukan pembelian jika berwarna hijau. Nah, di status ini ada beberapa kode yang sering muncul ya teman-teman, yaitu yang pertama ada O, open ya. Jadi itu adalah order telah masuk. Kalau misalnya order dari teman-teman berhasil baik jual maupun beli, maka itu dia akan statusnya di sini itu berbentuk huruf O atau open. Nah, kemudian juga ada yang namanya AMED. AMED itu adalah melakukan perubahan ya. Jika teman-teman melakukan perubahan harga itu biasanya muncul kode statusnya A, itu bisa teman-teman melakukan perubahan harga ya. Pilih AMED itu untuk melakukan perubahan harga. Kemudian ketika muncul di order status itu W atau withdraw, itu artinya teman-teman bisa melakukan pembatalan order status selama belum terrealisasi atau belum tereksekusi teman-teman. Kemudian ada kode DT atau kode DT atau dead timer, itu artinya transaksi itu tidak dapat dilakukan karena di luar jam bursa atau di luar jam pasar. Kemudian ada AIK. AIK itu artinya teman-teman gagal melakukan pembatalan atau gagal melakukan perubahan harga seperti itu. Kemudian ada R seperti tadi di sini ada R ya, pada saat melakukan pembelian dan penjualan. Di sini yang berwarna hijau melakukan pembelian, yang warna R melakukan penjualan. Ini itu kodenya R, statusnya itu artinya reject. Jadi itu adalah tidak bisa dilakukan. Kemudian ketika ada saham itu berhasil dilakukan penjualan ataupun pembelian, maka statusnya di sini akan berubah menjadi M atau max ya. Itu artinya order telah terlaksana atau terrealisasi. Kemudian ada kode V, itu artinya partial, itu artinya sebagian terrealisasi, sebagian belum atau masih open. Nah, jadi di sini nanti akan muncul kalau semisalnya di sini statusnya itu P atau partial, kemudian di sini max dan open. Jadi di sini misalnya tersedia maxnya sudah 5. Jadi opennya itu sisa lagi 5 seperti itu. Jadi yang terrealisasi baru 5, yang masih open order itu sisa lagi 5, menunggu pihak penjual melakukan penjualan sesuai dengan yang harga kita inginkan seperti itu. Jadi itu terkait dengan di bagian fitur status. Kemudian di sini ada fitur order book ya. Jadi order book ini kita untuk melihat terkait dengan order bid offer. Jadi kita tinggal mengketik kode saham yang kita mau lihat order booknya, misalnya BBCA. Setelah kita ketik, kita tekan enter, maka di sini akan muncul terkait dengan order booknya. Jadi order bid dan offer di sini muncul serta jumlah lot yang ada di masing-masing bid tersebut seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa broker summary-nya, teman-teman bisa lihat ya, terkait dengan transaksinya, volumenya, bidnya, terkait dengan broker summary dari masing-masing saham. Untuk merubah kode sahamnya, teman-teman tinggal rubah yang di sini ya.
tinggal diklik, dihapus, kemudian masukkan kode saham yang teman-teman mau lihat, kemudian tekan enter, maka akan muncul secara otomatis seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa fitur lain seperti top broker ya, 10 top broker di sini teman-teman bisa lihat juga. Top broker yang untuk hari ini itu ada YV dengan kode YV, itu Mirae Asset Sekuritas sebagai top broker yang paling besar ya, dengan volume transaksi yang paling besar. Nah, kemudian bagaimana teman-teman untuk melakukan penjualan? Nah, untuk melakukan penjualan teman-teman bisa pilih F12 yang berwarna merah. Kita klik, maka di sini akan muncul pilihan sell order. Jadi teman-teman bisa pilih sahamnya, misalnya saya pilih saham Aisyah. Nah, kita bisa klik, kemudian jumlah saham yang mau kita jual. Misalnya kita mau jual sebesar 100 lot ya, dengan harga misalnya 154, jadi 152. Jadi kita tinggal klik, kemudian kita tinggal pilih OK ya, maka akan hampir sama dengan pada saat melakukan order buy. Kemudian sini teman-teman bisa pilih OK. Jadi setelah teman-teman pilih OK, maka nanti dia akan masuk ke order status. Jadi teman-teman bisa pilih F3 untuk melihat statusnya, apakah sudah open, apakah di rejection ataupun sudah mark seperti itu. Nah, kemudian ketika teman-teman sudah melakukan penjualan saham yang tadi teman-teman lakukan, maka teman-teman akan menerima cash untuk melakukan penarikan. Nah, di sini ada menu tool ya, ada menu tool untuk melakukan penarikan cash dari teman-teman. Itu ada pilih menu tool, kemudian cash management. Setelah klik cash management, kemudian pilih cash withdraw. Nah, di sini ada pilihan nominal. Jadi misalnya ini ada bank yang akan dituju untuk transaksi pembayaran dari aplikasi e-Port ke perbankan yang sudah didaftarkan. Misalnya ingin melakukan penarikan sebesar 10 juta rupiah, maka tinggal diisi nominalnya, kemudian pilih send. Maka secara otomatis ketika dana itu tersedia sebesar 10 juta rupiah nanti akan terkirimkan ke rekening bank yang teman-teman daftarkan di aplikasi e-Port seperti itu. Jadi seperti itu untuk melakukan penarikannya. Nah, selain itu di sini juga ada beberapa fitur yang tersedia ya, beberapa order book yang tersedia. Jadi teman-teman bisa menggantinya kode saham yang teman-teman inginkan di sini seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa fitur yang lain untuk terkait dengan setting dan lain sebagainya. Teman-teman bisa pilih di menu setting paling pojok kanan atas. Nah, di sini ada beberapa menu setting yang cukup diperlukan juga terkait dengan logout atau login. Login di sini untuk masuk ke aplikasinya menggunakan atau memasukkan PIN yang seperti tadi di awal, kemudian logout untuk keluar dari aplikasinya. Di sini juga ada menu change password ya, untuk mengganti password jika teman-teman ingin mengganti password teman-teman seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman terkait dengan beberapa fitur yang tersedia di aplikasi e-Port VC dan bagaimana cara untuk melakukan pembelian dan penjualan serta mengecek terkait dengan status serta order book dan portfolio serta melakukan withdraw dari aplikasi e-Port VC teman-teman. Nah, mungkin itu saja terkait dengan tutorial hari ini. Jadi teman-teman yang masih bingung untuk menggunakan aplikasi e-Port VC di Windows, semoga teman-teman bisa memahami secara sederhana langkah-langkah yang tadi saya sampaikan buat teman-teman semuanya, dan semoga berhasil untuk melakukan transaksi jual beli saham. Maka dari itu untuk teman-teman wajib hukumnya untuk mempelajari terlebih dahulu caranya, pahami setiap risiko yang ditimbulkan serta nikmati keuntungan yang didapatkan. Sekian dulu edukasi hari ini. Kalau kalian suka terhadap video ini dan bermanfaat buat kalian semua, saya ajak kalian untuk tekan tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman agar mereka mendapatkan edukasi terkait dengan investasi atau trading saham. Saya ucapkan terima kasih atas supportnya teman-teman semua. Semoga channel ini semakin berkembang dan bermanfaat buat kalian semua. Saya Ketua Radiasta undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam investasi.